Udah baca berita belum guys? Nih ya, yang paling baru, Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan kita, ditahan di Rutan Salemba karena ditetapkan menjadi tersangka atas korupsi penyalahgunaan impor gula yang merugikan negara 400 miliar. Gue langsung ternganga gitu baca berita ini. Oh my god, Tom Lembong jadi tersangka 400 miliar. Sumpah gue gak sabar banget, gue excited banget. Tapi gue excited bukan gara-gara ini, tapi mulai dari besok anak-anak abah bakal pindah keluarga negaraan. Mana lu anak-anak abah burkun, gue tagih janji lu. Mana lu yang bilang kalau misalnya Prabowo menjadi presiden kalian bakal pindah keluarga negaraan. Tolong share video ini atau aku tantang kalian untuk kalian tag teman kalian anak-anak abah yang haus akan validasi kepintaran. Kalau perlu jadikan story atau kirim ke grup keluarga, tagih janji mereka. Ayo semua kita ingatin lagi, jangan jagonya ngebacot doang lo. Mana lu yang bilang Indonesia akan suram dengan kemenangan 0-2 lalu muncullah aksi pindah ke luar negeri atau ganti keluarga negaraan sampai bikin thread. Tapi memang bacotnya aja gede, uangnya nggak ada, sama kayak abah mereka tuh. Duh, gue nggak punya uang buat pindah keluarga negaraan. Kalau kalian masih nggak tahu negara mana yang mau kalian tuju, noh sana tuh ke Bangladesh, ke Cox's Bazar biar abah kalian jadi presiden Rohingya, noh. Atau menurut kalian cocoknya anak-anak abah ini menjadi warga negaraan apa guys? Coba kalian komen di kolom komentar. Mana lu yang kemarin nangis, sekarang nangis lagi gak melihat Cak Imin gabung sama Prabowo? Kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri, Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak padahal ajakannya aja tidak ada, belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi, tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Ya. Jadi kita tunggu ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Nyerang gua nih, lihat tuh, bus-bus Transjakarta jadi bangkai ratusan. Itu karena Ahok itu. Ya. Bener, karena gua. Tapi bukan gua bikin rugi. Itu karena suppliernya nggak sesuai spek. Selama ini nggak ada yang berani tolak. Gua tolak kakak mau bayar. Dia tuh nanti jadi bangkai. Emang gua pikirin bukan punya gua. Gua mau dicap Transjakarta, gua nggak mau bayar. Itu aja isunya sampai hari ini. Masih. Mana tuh bus terbengkalai itu ratusan zaman Ahok. Iya, lu mesti tahu itu terbengkalai karena gua tolak, bos. Gua nggak mau, gua udah bayar. Nanti 6 bulan terbakar. Mana ada Transjakarta terbakar lagi? Timnya banyak nih. Timnya banyak. Ini kan saya butuh cek itu ternyata buzzer. Bener. Ada yang sistem komputer, satu IP. Betul. Jadi itu buat saya itu orang-orang yang pengen bangsa ini tuh perkeliruan. Dikelirukan terus ya. Jangan nanti orang bikin standar pejabat kayak Ahok, celaka nih. Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak. Yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga semua. Ayo ganyang Fufu Fafa,
Ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Lagi, ayo ganyang Fufu Fafa. Ganyang Fufu Fafa Sekarang juga. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa. Betul? Takbir. Anies itu tidak menggebrak. Tidak pernah ketika diserang itu, kau salah mengatakan tentang aku begini-begini. Tidak pernah ada. Dia nyeringas dan senyum. Ya senyum, kiri kanan senyum. Dia tidak punya watak menggebrak. Dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu, jangan ditipu. Saya mengerti. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Katakan. Dia tidak pernah mengatakan. Ya karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa? Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Tidak bisa menyatakan. Lalu selalu ingin membawa perubahan. Oh ya perubahan. Pak Anies ingin meninggalkan kondisi ini. Tapi mau menuju kemana? Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Pak Anies nuduh Pak Jokowi dan Pak Prabowo menyandra semua partai politik. Banyak kali cerita Pak Anies ini. Aduh, Pak Anies kemarin kalah di Pilpres, Pak Anies bilang curang. Sekarang gagal nyagup, ya nggak ada satupun partai politik yang mau mendukung Pak Anies. Pak Anies bilang semua partai politik tersandra. Ada pengendali kekuasaan. Itu siapa maksud Pak Anies? Arah omongan Pak Anies ini kemana? Hah? Bapak nuduh Pak Jokowi, nuduh Pak Prabowo, yang jelas dong, jangan abu-abu, terang. Jangan karena kegagalan Pak Anies, ya, ketidakmampuan Pak Anies meyakinkan masyarakat, meyakinkan partai politik, ya, makanya gagal di Pilpres, gagal nyagup, ya. Jadi Bapak salah-salahkan Pak Jokowi, bilang tersandra lah, bilang pengendali kekuasaan lah, padahal Pak Jokowi partai pun nggak punya. Pak Jokowi itu Pak Anies, dia hanyalah seorang tukang kayu yang berhasil mengambil hati masyarakat. Ya, dia bukan seorang triliuner dan dia juga nggak punya partai kok Pak Jokowi itu Pak Anies. Tapi yang dia punya, senjata dia dalam berpolitik adalah apa? Kepercayaan masyarakat. Nah, itu pula yang Pak Anies belum punya. Kayak kalau Pak Anies punya, Pak Anies menang kemarin bos. Ya. Dan kalau aku jadi Pak Anies, aku lebih memilih untuk introspeksi diri. Kenapa mayoritas masyarakat tidak mau memilihku pada saat Pilpres? Kenapa di Pilkada Jakarta, mayoritas partai politik tidak mau mendukung dan mengusungku? Kan gitu. Daripada mengadu domba, sekarang memprovokasi, menjelek-jelekan pihak lain, lebih bagus introspeksi diri Pak Anies. Terakhir Pak Anies, kalau memang dari awal Pak Anies melihat partai politik ini semua sudah tidak beres, semua disandra kayak kata Pak Anies, kenapa Pak Anies tidak mengikuti jejak Pak Dharma Pongrekun? Memilih menetapkan hati melalui jalur independen. Daripada di akhir begini nggak ada yang mau sama Pak Anies, terus Pak Anies komplain. Aduh, no comment lagu Pak Anies, pusing. Anda ini dianggap playing victim loh, mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ada yang tidak sehat, dan ini bukan salah partainya, tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai, tidak seharusnya. Sekarang partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan, Pak. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya. Ada sesuatu ya. Dan sesuatu itu? Sesuatu itu adalah pengendalian. Oleh siapapun yang bisa memiliki kekuasaan tidak bisa dikendalikan tanpa kekuasaan. Kita kalau memang mereka sudah tidak mau meninggalkan Pak Anies, ya kita tinggalkan partai itu. Begitu saja. Jadi imbal baliknya sekarang begini. Hampir semua partai diborong, kan begitu. Lah ini kalau tidak ada yang istiqomah untuk menjadi oposisi, ya mau jadi apa negara ini? Ya berdemokrasilah yang baik gitu. Kalau selalu dengan tekanan intimidasi, kita lihat kemarin partai besar juga sudah hampir ditebang gitu kan begitu. Jadi luar biasa. Kalau ada yang meninggalkan Pak Anies partai tersebut, ya kita juga meninggalkan partai itu. Untuk apa? Kita ingin sekali lagi, kenapa kita begitu kencang? Karena kita ingin adanya perbaikan di Jakarta. Ya, bukan Pak Anies butuh kita yang butuh Pak Anies.
Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan yang ada. Kan tadi sudah kita jelaskan bagaimana KJP dipotong, bagaimana kartu lansia dipotong, bagaimana UKT mahasiswa ini dipotong dan lain sebagainya. Belum lagi pajak yang memang dibebaskan oleh Pak Anies sekarang diterbitkan lagi. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Ya kalau orang-orang kaya bodo amat lah, bahasa kasar begitu. Tapi ini rakyat Jakarta masih banyak yang kekurangan. Sentimen agama dan ras hanya bisa diterapkan pada Ahok. Anies bisa saja tidak menunjukkan karakter diskriminatif semasa menjadi gubernur. Tapi begitu yang harus dihadapi adalah Ahok, kubu Anies dijamin akan menggunakan segala macam argumen dan simbol anti-Kristen dan anti-Tionghoa untuk menghabisi Ahok. Karena itu yang akan menjadi faktor utama pertarungan kampanye adalah keunggulan pencapaian, prestasi, dan integritas. Dalam hal ini, kalau rekam jejak Anies di Jakarta dibongkar kembali, ada banyak hal yang bisa dieksploitasi untuk menjatuhkan Anies. Dari soal anggaran lem Aibon yang 82 miliar rupiah sampai Formula E yang menghabiskan triliunan rupiah uang rakyat. Anies jelas mengincar posisi calon presiden di 2029 dan itu hanya bisa dia lakukan ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Dan itulah kenapa Anies Baswedan berani turun pangkat dari calon presiden menjadi calon gubernur. Meski disoraki oleh banyak orang, di mana dia nanti akan menari di panggung besar untuk tetap mempertahankan popularitasnya. Bahkan kalau perlu menaikkan namanya supaya lebih terkenal. Lawan Anies dalam akrobat politik itu cuman Ahok. Dua mantan lawan di Pilgub DKI 2017 ini tetap menjadi magnet yang kuat di dalam survei siapa yang layak untuk memimpin Jakarta. Profil pemilih Pak Anies dan Pak Ahok ini serupa karena sama-sama militan, sama-sama merekam, punya kolektif, memori kolektif bahwa Anda berdua adalah gubernur yang berkinerja baik gitu. Dan masing-masing yang juga tidak mau memilih sama, hampir sama besarnya, 17% dan bedanya cuma di 0,8%. Yang memilih pasti memilih Pak Anies, udah pasti nggak mau memilih Pak Ahok. Yang mau memilih Pak Ahok udah pasti nggak memilih Pak Anies. Jadi kalau rematch ini terjadi Pak Ahok nggak khawatir akan pembelahan seperti dulu? Nggak kasihan sama Jakarta? Bukan, dulu juga pembelahan penyebabnya siapa, kan balik lagi kan. Ini bukan soal persoalan karena takut ini kita lari. Kita harus kasih edukasi kepada masyarakat. Nggak akan ada terjadi pembelahan kok. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas. Itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka. Maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan. Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Itu Muhaimin Iskandar
pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya. Angin puting beliung, wes, angin-anginan, itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir. Mas Anies Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman
hanya untuk kepentingan sesaat. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan.
Anda mungkin sudah dengar berita bahwa Gibran dan Kaisang disoraki ketika hadir di acara pelantikan presiden di gedung MPR. Saya sangat menduga yang berteriak mengejek keluarga Jokowi itu adalah anggota DPR dari PDIP. PDIP itu kan partai terbesar. Ada 110 wakil PDIP duduk di parlemen. Jadi kalau mereka kompak berseru, suaranya ya pasti nyaring terdengar. Yang teriak itu banyak, tapi nggak mayoritas lah. Seperti saya katakan, saya duga aktor yang menyuarakan ejekan adalah para anggota DPR dari PDIP. Ini bukan sembarang dugaan. Saya rasa para anggota DPR lain tidak ada untungnya mengejek Gibran, Kaisang, dan juga Bobi Nasution, dan bahkan Pak Jokowi yang juga menyaksikan acara. Apa untungnya Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKS menyudutkan Gibran dan keluarganya itu? Mungkin Nasdem juga punya alasan, tapi saya duga para anggota Nasdem nggak senorak itulah. Memang ada sih media yang mengarang bahwa yang berteriak itu mayoritas anggota DPR. Misalnya suara.com. Judulnya aja gini. Disoraki satu gedung MPR, Kaisang cengengesan, wajah risih Kahiyang Ayu dan suami disorot. Bayangkan, Suara.com menggambarkan bahwa Kaisang disoraki satu gedung MPR. Satu gedung MPR loh. Tapi kalau kita lihat langsung rekaman videonya, tentu kita tahu Suara.com itu mengarang bebas. Wartawan Suara.com itu gagal membedakan fakta dan imajinasi. Suara.com bahkan menulis, Bak tidak ingin memperlihatkan rasa malunya. Kaisang sendiri tampak cengengesan saat sorakan itu menggema keras di gedung DPR. Lebih jauh, tulis mereka, warganet sontak meramaikan unggahan tersebut dengan banyak komentar, termasuk meledek keluarga Jokowi muka tembok alias tidak punya rasa malu. Ini sih kelakuan jurnalis yang memalukan. Dalam tulisan yang kali ini saya rujuk, perbendaharaan kata-katanya luar biasa buruk dan penggambaran situasinya sungguh menyesatkan. Pertama yang tadi itu, masa sih mereka bilang disoraki satu gedung MPR? Mereka lantas menulis bahwa ketika wajah Kaisang, Kahiyang serta Bobi Nasution disorot kamera, memang terdengar suara tepuk tangan, tapi sorakan para hadirin terdengar lebih kencang, seolah diserukan di seluruh penjuru gedung MPR. Sebelum lebih jauh, saya mau komentari lagi pemberitaan Suara.com. Media ini pantas masuk dalam kategori jurnalistik buruk, bad journalism. Ya taruhlah bukan keseluruhan Suara.com-nya yang bermasalah. Jujur saja saya masih sering baca berita-berita yang mereka tulis. Google juga sering menampilkan berita-berita mereka dalam deretan konten yang direkomendasikan. Tapi kualitas jurnalistiknya seperti saya bilang buruk. Bahwa Suara.com merasa perlu menggunakan istilah cengengesan bisa jadi karena dua hal. Pertama, perbendaharaan katanya memang miskin. Si wartawan bahkan tidak tahu bahwa kata cengengesan itu tidak sama dengan tersenyum. Kedua, si wartawan memang ingin menghina keluarga Jokowi. Bisa jadi sang wartawan adalah kaum pembenci Jokowi yang hari-hari ini menumpahkan segenap kebenciannya karena sang mantan presiden bisa turun dari jabatannya dengan penuh sambutan kasih sayang dari rakyat. Pertama, tentu saja suarakan yang disampaikan hanya sebagian anggota DPR itu bisa terdengar lebih kencang karena gaungnya memang lebih keras daripada sekedar tepuk tangan sopan yang dilakukan sebagian anggota DPR yang lain. Kedua, yang lebih parah adalah mengapa Suara.com menggunakan kata cengengesan terhadap Kaisang. Cengengesan itu bermakna negatif. Sebetulnya yang dilakukan Kaisang adalah tersenyum, sebuah gestur positif untuk menunjukkan dia tidak marah dengan cemoohan itu. Jadi jurnalis ini adalah wartawan yang memang tidak independen, yang berpihak dan merasa wajib menjelek-jelekan keluarga Jokowi. Tapi memang inilah yang sekarang sedang diperagakan para pembenci Jokowi. Saya juga dikirimi konten di Twitter X yang diunggah seorang mantan pendukung Jokowi yang sejak Pilpres kemarin sudah pindah gerbong menjadi pembenci Jokowi. Dia ini dulu bahkan sebenarnya memperoleh banyak rezeki berkat dukungannya pada Jokowi. Dia ini jago mengorganisir para aktivis media sosial untuk jadi pasukan propaganda pembela Jokowi. Tapi mungkin karena soal rezeki ini pula,
dia kemudian memutuskan menjadi aktivis gerbong pro Ganjar anti Jokowi. Dia bahkan menyeret banyak influencer dan buzzer untuk bergabung dengannya. Selera kritik orang ini rendah sekali. Dia dengan sengaja menggambarkan Pak Jokowi alias Mulyono sebagai tokoh pemimpin yang zalim dan memakan banyak korban termasuk dirinya. Dan sangat memalukan bahwa serangan terhadap Jokowi itu harus digambarkan sebagai aksi melawan korupsi. Kalau dia mau bantu ICW ya bantu sajalah, atau bikinlah kaos yang melawan praktik korupsi. Dengan merendahkan Jokowi, dia menjadi nampak sebagai amatir dan sekedar membabi buta. Akibatnya, ya kini dia terpukul sekali dengan kemenangan Prabowo dan pengeluh-eluan Jokowi. Ini yang terasa sekali di konten Twitter X-nya. Pada hari pelantikan Prabowo, dia berfoto dengan mengenakan kaos dengan tulisan Korban Mulyono di bagian punggungnya. Di caption dia menulis, "Hari ini pakai kaos Korban Mulyono, beli di Tokped sekalian untuk bantu ICW. Yang mau pakai juga silakan pesan di Tokopedia. Hasil penjualan produk ini akan digunakan untuk kegiatan kampanye anti korupsi di Indonesia," tambahnya. Tapi ya memang mungkin begitulah para pembenci Jokowi ini. Dan mereka mungkin semakin tidak bisa menerima bahwa dalam pemerintahan Prabowo tidak ada satupun jagoan PDIP masuk kabinet. Memang ada Budi Gunawan, tapi pihak PDIP sendiri bilang kehadiran BG bukanlah mewakili PDIP. PDIP tidak punya satu orang pun di kabinet Prabowo. Sebetulnya tidak ada masalah juga kalau PDIP itu konsisten ingin bersikap sebagai oposisi atau paling tidak kekuatan politik penyeimbang di luar pemerintah. Kalau sikap itu yang diambil, tentu orang akan menghormati PDIP. Tapi sebenarnya bisa dibilang PDIP setelah 10 tahun berkuasa kini harus menjadi sekedar penonton di luar lapangan. Ini pula yang mungkin menyebabkan Megawati, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo memilih tidak hadir dalam acara pelantikan presiden. Megawati beralasan sakit, Mahfud harus menjenguk ibu, dan Ganjar nggak jelas. Saya tentu tidak boleh menuduh mereka sekedar cari-cari alasan. Namun dengan memperhatikan kondisi yang ada, sangat mungkin mereka memang memilih tidak ikut merayakan kemenangan demokrasi di Indonesia. Seperti Nasdem misalnya yang jelas-jelas menyatakan tidak akan berada di dalam tubuh pemerintahan Prabowo. Keren. Tapi PDIP kan tidak begitu. Bahkan pekan lalu Puan Maharani masih menyebut bahwa kemungkinan akan ada 3 tokoh PDIP yang masuk dalam kabinet Prabowo. 3 nama yang diperkirakan adalah Abdullah Azwar Anas, Oli Dondo Kambe, dan Budi Gunawan. Dari apa yang saya dengar, rencana itu akhirnya gagal. Karena Bu Megawati menyatakan tidak mau berkunjung menemui Pak Prabowo. Di pihak lain, kubu Prabowo merasa masa sih harus mereka yang menghadap Bu Mega? Jadi akhirnya batal. Untung masih ada Budi Gunawan yang diterima karena kualifikasinya terkait intelijen dan pertahanan. Saya berharap kebencian dan kemarahan ini bisa segera mencair. Semoga Pak Prabowo bisa menemukan cara untuk mengajak bicara terutama Bu Mega. Kami iba melihat Ibu Mega melihat PDIP. Semoga segera ditemukan titik temu yang dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi Indonesia. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok Khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya.
Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.